Indonesia seringkali terlupakan dalam perbincangan tentang kekuatan dunia, meskipun memiliki potensi yang luar biasa. Padahal, lokasi strategis dan ekonomi yang terus tumbuh menjadikannya pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Di tengah persaingan Amerika Serikat dan China, Indonesia berada di posisi yang sulit. Negara ini harus menavigasi hubungan diplomatik yang kompleks dengan kedua kekuatan besar tersebut. Memahami peran Indonesia sangat penting untuk mengerti situasi geopolitik yang rumit ini. Analis geopolitik sering menyoroti pentingnya Indonesia dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Kepulauan Indonesia yang luas terletak di jalur laut penting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Jalur ini adalah salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia. Letak geografis yang strategis ini memberi Indonesia pengaruh besar terhadap perdagangan global dan keamanan maritim. Setiap gangguan di wilayah ini dapat berdampak signifikan pada ekonomi dunia. Menyadari hal ini, Indonesia telah memulai rencana ambisius untuk memodernisasi angkatan lautnya dan menunjukkan kehadirannya di dunia. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan stabilitas regional. Ambisi maritim Indonesia berakar dari sejarah dan geografinya. Sejak zaman kerajaan kuno, seperti Sriwijaya dan Majapahit, laut telah menjadi jalur perdagangan dan sumber kekayaan yang vital bagi bangsa ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, identitasnya terhubung erat dengan laut. Dengan lebih dari 12.000 pulau, laut adalah urat nadi kehidupan ekonomi dan budaya Indonesia. Para pemimpin Indonesia membayangkan masa depan di mana angkatan lautnya tidak hanya berkuasa di perairan sendiri, tetapi juga di seluruh wilayah dan sekitarnya. Mereka melihat peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Visi ini tertuang dalam rencana Minimum Essential Force (MFF) Indonesia, yang menguraikan peta jalan untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya, dengan fokus khusus pada kemampuan angkatan laut. MFF mencakup peningkatan teknologi, pelatihan, dan pengadaan kapal-kapal baru. MFF bertujuan untuk melengkapi Indonesia dengan angkatan laut yang mampu mempertahankan wilayah maritimnya yang luas, melindungi kepentingan ekonominya, dan berkontribusi pada keamanan regional. Dengan kekuatan maritim yang tangguh, Indonesia berharap dapat memainkan peran yang lebih besar di panggung internasional. Membangun angkatan laut samudra yang mampu beroperasi jauh dari pantai adalah upaya yang mahal dan rumit. Ini memerlukan investasi besar dalam kapal perang, teknologi, dan pelatihan personel. Selain itu, angkatan laut harus mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan geografis yang menantang. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan ambisi angkatan lautnya. Negara ini memiliki garis pantai yang sangat panjang dan banyak pulau yang tersebar, yang membuat kebutuhan akan angkatan laut yang kuat menjadi sangat penting. Anggaran pertahanan yang terbatas, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan kesenjangan teknologi menjadi hambatan yang signifikan. Tanpa dana yang cukup, sulit untuk memperbarui kapal dan teknologi yang sudah usang. Pangkalan Angkatan Laut Indonesia, terutama yang berada di pulau-pulau terpencil, kurang memiliki kapasitas untuk mendukung operasi angkatan laut skala besar. Pangkalan-pangkalan ini seringkali kekurangan fasilitas dasar dan peralatan yang diperlukan. Pangkalan-pangkalan ini membutuhkan peningkatan yang signifikan dalam infrastruktur, logistik, dan personel untuk berfungsi sebagai pangkalan operasi depan bagi angkatan laut modern. Tanpa peningkatan ini, kemampuan operasional angkatan laut akan tetap terbatas. Selain itu, armada Indonesia saat ini relatif kecil, dan tidak memiliki kemampuan canggih yang dibutuhkan untuk pengerahan jarak jauh dan operasi maritim yang kompleks. Untuk menjadi angkatan laut samudra yang efektif, Indonesia perlu memperluas dan memodernisasi armadanya secara signifikan, serta meningkatkan kemampuan teknologinya. Bagian 4,
menjalin kemitraan untuk modernisasi. Menyadari tantangan ini, Indonesia secara aktif mencari kemitraan dengan perusahaan pertahanan internasional untuk meningkatkan kemampuan angkatan lautnya. Kerjasama dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Prancis, dan Italia telah menghasilkan akuisisi kapal perang, kapal selam, dan peralatan militer baru. Kemitraan ini memberi Indonesia akses ke teknologi dan keahlian canggih, membantu menjembatani kesenjangan dengan kekuatan angkatan laut yang lebih mapan. Selain itu, kolaborasi ini memiliki tujuan strategis dengan mendiversifikasi kemitraan pertahanan Indonesia dan mengurangi ketergantungannya pada satu negara. Bagian 5. Persaingan AS-China, perebutan pengaruh. Meningkatnya kepentingan strategis Indonesia diperkuat oleh persaingan yang semakin intensif antara Amerika Serikat dan China. Kedua negara adidaya melihat Asia Tenggara sebagai wilayah penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanan mereka, yang mengarah pada persaingan untuk mendapatkan pengaruh. Amerika Serikat, yang berusaha mempertahankan kepemimpinan globalnya, memandang ketegasan China yang semakin meningkat di kawasan ini dengan keprihatinan. China di sisi lain, melihat Asia Tenggara sebagai lingkup pengaruh alaminya, dan berusaha menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan. Bagian 6. Langkah penyeimbangan Indonesia, menavigasi antara kekuatan. Indonesia, yang berada di tengah persaingan kekuatan besar ini, telah menerapkan kebijakan non-blok. Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan China, sambil menjaga kepentingannya sendiri, dan menghindari keterlibatan dalam persaingan mereka. Tindakan penyeimbangan ini membutuhkan diplomasi yang cekatan, dan pendekatan pragmatis terhadap kebijakan luar negeri. Indonesia terlibat dalam latihan militer dan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dan China, sambil juga menegaskan kemerdekaannya dan menolak tekanan untuk memilih pihak. Bagian 7. Pemain kunci di Indo-Pasifik. Seiring persaingan AS-China terus membentuk lanskap geopolitik, peran Indonesia akan semakin penting. Lokasi strategisnya, bobot ekonomi yang terus tumbuh, dan kebijakan luar negeri yang independen menjadikannya pemain kunci di Indo-Pasifik. Pilihan dan tindakan Indonesia akan memiliki implikasi yang mendalam bagi stabilitas regional, kemakmuran ekonomi, dan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Memahami perspektif Indonesia dan mendukung upayanya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanannya sangat penting bagi Amerika Serikat dan China, serta bagi komunitas internasional yang lebih luas.